Di video sebelumnya saya berargumen bahwa value itu ditentukan dari orangnya dan jurusan itu menjadi salah satu atribut atau fitur ya dari orang tersebut yang memiliki value. Dan di video ini saya coba dalami supaya lebih jelas untuk kalian semua apa yang disebut dengan value. Jadi saya berargumen bahwa yuk kita jadi orang yang punya nilai. Be a valuable person. Caranya bagaimana? Dengan membantu memecahkan persoalan orang lain. Jadi sebetulnya bagaimana kita kuliah itu adalah punya pengetahuan, punya skill, sehingga kita bisa memecahkan persoalan orang lain. Dan saat kita bernilai dan bisa bermanfaat untuk memecahkan persoalan orang lain, kita jadi orang yang valuable. Dan value tersebut akhirnya ditukar dengan uang, ya, kemudian ditukar dengan privilege dan juga ditukar dengan pengaruh. Dengan uang kita mendapatkan gaji atau mendapatkan uang dari orang yang membayar kita, baik itu klien, baik itu customer kalau kalian misalnya berbisnis nanti. Yang kedua privilege, kita punya akses terhadap perkumpulan tertentu, kita punya akses terhadap fasilitas tertentu, dan juga pengaruh. Ya, yang paling dekat-dekat sih nanti kalau kalian sudah kuliah, jangan kaget juga kalau diminta oleh SMA kalian atau guru kalian untuk berbagi dengan adik kelas kalian. Di situ kalian sudah menyebarkan satu pengaruh yang baik, karena nilai kalian sudah meningkat. Caranya bagaimana? Pada saat kalian kuliah, kemudian pasti nilai kalian akan bertambah. Dari yang tadinya lulusan SMA bisa tahu beberapa materi kuliah. Dan kalian juga bisa punya skill atau kemampuan. Jadi itu yang disebut dengan value. Nah, bagaimana cara untuk meningkatkan value? Nah, salah satunya tadi saya sudah ceritakan bahwa pada saat kita berkuliah, value kita meningkat. Sama halnya pada saat kalian SD, masuk ke SMP, masuk ke SMA, value kalian bertambah. Bukan hanya usia kalian. Tapi value di sini adalah pengetahuan, kemampuan, skill, karakter kalian juga makin bertumbuh. Dan kalau kalian mau cek bagaimana dunia profesional bekerja ya, kalian bisa cek di LinkedIn misalnya ya. Kalian juga bisa cek di media sosial. Kalau ada lowongan pekerjaan, di situ terlihat bagian mana yang ya kalau kita lihat ya, misalnya nih dibutuhkan S1, pengalaman sekian tahun. Lalu kalian cocokkan dengan lapangan pekerjaan lain yang requirement-nya di bawah, requirement itu adalah kebutuhannya, di bawah dari yang sebelumnya. Tentu saja itu yang membedakan gaji yang mereka terima. Seorang lulusan SMA tentu saja berbeda dengan S1. Ini yang dimaksud dengan, ya konteksnya fresh graduate ya, lulus SMA langsung bekerja. Tentu saja berbeda dengan yang S1 kemudian langsung bekerja. Saya bukan berkata bahwa lulusan SMA tidak bisa sukses, bisa. Hanya memang perlu waktu atau bisa mendapatkan privilege dari orang lain. Jadi pada saat saya membicarakan atau kita ngobrol di sini tentang value, yuk kita jadi orang yang bervalue. Caranya adalah kita bisa kuliah di tempat yang tepat. Dan tentu saja caranya adalah yuk kita pilih jurusan yang tepat buat diri kita. Dengan kita lihat potensi kita dan kita lihat opsi yang kita miliki. So, be a valuable person. Saat kita punya value, kita bisa mendapatkan penghargaan dalam berupa uang, materi. Kita juga bisa punya privilege. Dan tentu saja kita bisa menjadi pengaruh untuk orang lain. Memenuhi kebutuhan orang lain sehingga ya kita bisa bermanfaat untuk orang lain. So, be a valuable person.